Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anam dengan NIM 2103211000122, Prodi Agribisnis kelas D. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah usaha tani. Di video kali ini saya akan membahas mini riset saya dengan judul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Tembakau di Desa Tanggumung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Pertama, ada pendahuluan. Tembakau merupakan komoditas yang banyak ditanam di Pulau Madura jika sudah memasuki musim kemarau. Tanaman tembakau merupakan tanaman yang mempunyai potensi di Pulau Madura. Tembakau di Madura dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat Madura karena dibandingkan dengan komoditas lain, tembakau memberikan harapan keuntungan yang lebih besar. Salah satu daerah penghasil tembakau adalah Desa Tanggumung yang berada di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Harga jual yang tinggi dan waktu tanam yang relatif singkat seharusnya menjadi salah satu faktor untuk petani mengembangkan tanaman tembakau. Agar petani mau beralih untuk mengembangkan tanaman tembakau, maka diperlukan gambaran mengenai kelayakan usaha tani budidaya tembakau. Saat ini informasi mengenai kelayakan usaha tani tembakau masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai kelayakan usaha tani di Desa Tanggumung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang perlu dilakukan. Selanjutnya ada gambaran umum kondisi usaha tani komoditas tembakau. Pertama, luas lahan. Luas wilayah Desa Tanggumung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah 142,33 hektar. Sebagian besar wilayah Desa Tanggumung adalah berupa dataran. Secara agraris, tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan untuk penanaman untuk tanaman semusim. Luas lahan tanaman tembakau di Desa Tanggumung seluas 39,76 hektar. Secara keseluruhan, lahan yang digunakan petani adalah lahan milik sendiri. Kedua, bibit. Petani tembakau di Desa Tanggumung mendapatkan bibit tembakau dari penjual bibit lokal yang ada di sekitar desa tempat. Jenis tembakau yang dibudidayakan adalah varietas Perancak 95. Varietas lokal ini merupakan varietas yang sesuai untuk lahan kering, baik itu daerah pegunungan maupun tegalan. Ketiga, pupuk dan pestisida. Jenis pupuk yang digunakan oleh petani tembakau di Desa Tanggumung rata-rata menggunakan pupuk urea dan pupuk SP36. Pupuk dan pestisida, para petani membelinya di toko-toko pertanian terdekat. Keempat, tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam berbudidaya tembakau antara lain tenaga pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, penyiangan, panen, pengirisan, penjemuran, penyortiran, dan pengemasan. Tenaga kerja harian untuk hari kerja laki-laki sebesar Rp80.000 per hari, sedangkan untuk hari kerja perempuan sebesar Rp60.000 per hari. Kelima, pemasaran. Petani masih mengelola hasil panen secara manual dan memasarkan tembakau hanya di sekitar wilayah Kabupaten Sampang. Petani tembakau tidak menjajakan tembakaunya di pasar, tetapi sudah banyak penjual ataupun pengepul pasar lokal yang mengambil hasil panennya kepada petani. Selanjutnya, identitas responden. Pertama, tingkat umur. Dalam penelitian ini, umur responden termasuk ke dalam kondisi umur petani yang produktif, sehingga dapat memberikan sumbangan tenaga kerja yang lebih besar terhadap usaha taninya. Dengan demikian, diharapkan nantinya dapat meningkatkan produksi dan secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatannya. Kedua, luas lahan. Dalam penelitian ini, luas lahan yang dimiliki oleh responden adalah seluas 0,5 hektar dan merupakan lahan milik sendiri. Luas lahan juga mempengaruhi produksi tembakau. Semakin luas lahan, maka akan semakin besar pula produksi tembakau yang dapat dihasilkan. Ketiga, pengalaman usaha tani. Pengalaman usaha tani responden dalam penelitian ini adalah selama 12 tahun telah menjalani usaha tani tembakau ini. Pengalaman berusaha tani akan membantu
keberhasilannya karena dengan semakin tinggi pengalaman berusaha tani, maka mereka sudah terbiasa untuk menghadapi resiko dan mengetahui cara mengatasi masalah jika mengalami kesulitan dalam usaha taninya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis kelayakan finansial usaha tani. Selanjutnya ada biaya produksi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total produksi tembakau yaitu sebesar 600 kg dalam kondisi kering dengan harga jual tembakau kering sebesar Rp60.000, maka dapat diperoleh total pendapatan bersih petani yaitu sebanyak Rp20.540.000. Kedua ada penerimaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan petani tembakau tiap musim tanam sebesar Rp36 juta. Ketiga ada keuntungan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa keuntungan petani tembakau tiap musim tanam sebesar Rp18.540.000. Keempat, analisis kelayakan usaha tani. Dalam analisis kelayakan usaha tani yang pertama terdapat R/C ratio. Berdasarkan analisis R/C ratio yang dilakukan, usaha tani tembakau di Desa Tanggumung layak untuk dilaksanakan karena R/C ratio bernilai 2,32 lebih besar dari 1. Artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp2,3. Semakin tinggi nilai R/C, maka usaha tani tersebut semakin menguntungkan. Yang kedua, BEP penerimaan. Dari hasil BEP penerimaan di atas diperoleh jumlah sebesar 257,67 kg, di mana untuk usaha tani tembakau dapat dikatakan impas jika produksi yang dihasilkan sejumlah 257,67 kg. Yang ketiga, BEP harga. Dari hasil perhitungan BEP harga diperoleh harga sebesar Rp25.766 per kilogram. Artinya ketika harga tembakau kering kurang dari harga tersebut, maka petani dinyatakan rugi. Pembiayaan usaha tani. Pembiayaan dan modal dalam melakukan usaha tani tembakau ini, para petani menggunakan modal pribadi dan melakukan pinjaman kepada keluarga mereka untuk mencukupi modalnya. Kendala yang sering dihadapi para petani adalah sulitnya mencari modal awal yang cukup besar untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian. Strategi yang dapat dilakukan oleh petani tembakau dalam masalah permodalan adalah dengan mencari sumber pembiayaan alternatif di luar lembaga keuangan tradisional, yaitu seperti kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya, identifikasi resiko. Dalam melakukan usaha tani tembakau terdapat dua risiko yang dihadapi oleh para petani. Berikut adalah risiko dan cara para petani tembakau di Desa Tanggumung untuk menghadapinya. Yang pertama, risiko iklim dan cuaca. Usaha tani tembakau dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim, termasuk curah hujan yang tidak teratur, suhu ekstrim, dan pola cuaca yang tidak stabil. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Dalam menghadapi risiko tersebut, para petani mengambil langkah-langkah seperti penggunaan irigasi yang efisien dan pilihan varietas yang tahan terhadap kondisi iklim ekstrim. Kedua, risiko penyakit dan hama. Tanaman tembakau rentan terhadap serangan penyakit dan hama. Serangan yang luas dapat menyebabkan penurunan hasil panen, kerugian finansial, dan bahkan kegagalan usaha tani. Hal yang dilakukan petani untuk mengurangi risiko ini adalah dengan melakukan pengendalian dan perlindungan tanaman dengan tepat, serta penggunaan pestisida yang tepat dan sesuai. Munculnya asuransi pertanian dari pemerintah tidak serta-merta membuat para petani tembakau tenang dalam menjalankan usaha taninya. Program asuransi di Desa Tanggumung ini masih belum merata dan klaim kerusakan juga dirasa sangat besar, yaitu 70%. Kelebihan program asuransi ini adalah pemberian jaminan apabila terjadi kerusakan pada tanaman petani. Namun, di samping itu kekurangan dari asuransi ini adalah masih belum banyak petani yang mengerti pentingnya asuransi. Karena tidak ada penyuluh yang menjelaskan terkait asuransi, syarat-syarat mengajukan klaim kerusakan dirasa terlalu besar, dan proses administrasi untuk mendaftar dirasa terlalu susah bagi petani. Selanjutnya, kegiatan kemitraan.
Kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan oleh para petani tembakau di Desa Tanggumung adalah sesama petani untuk mengolah lahan, memperoleh bibit, proses penanaman sampai panen. Dalam permodalan, para petani melakukan pinjaman kepada keluarga mereka. Lalu untuk perolehan pupuk dan pestisida, para petani bekerja sama dengan toko-toko pertanian terdekat. Perusahaan besar yang dapat dijadikan mitra dalam melakukan usaha tani tembakau ini adalah PT Gudang Garam Tbk. Kemitraan yang dilakukan oleh petani tembakau dengan PT Gudang Garam Tbk dapat mengurangi kerugian yang dialami petani akibat adanya risiko produksi dan harga. Penerapan sistem intensifikasi tembakau rakyat kemitraan atau kemitraan dengan PT Gudang Garam Tbk selain memberikan produktivitas lebih tinggi dibandingkan petani non-mitra juga dapat menghasilkan tembakau yang memiliki kualitas lebih baik. Pendapatan petani menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, persiapan usaha tani. Dalam melakukan suatu usaha tani, salah satu hal yang penting adalah melakukan persiapan. Persiapan usaha tani adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petani untuk merencanakan apa saja yang dibutuhkan, mulai dari persiapan, pemilihan bibit, perawatan, panen, dan penjualan. Secara agraris, tanah sawah di Desa Tanggumung relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim, di mana luas lahan tanaman tembakau di Desa Tanggumung musim ini seluas 39,76 hektar. Rata-rata lahan yang mereka pakai adalah lahan milik sendiri. Bibit tembakau yang dibudidayakan adalah varietas Perancak 95 yang didapatkan dari penjual bibit lokal yang ada di sekitar desa setempat. Jenis pupuk yang digunakan oleh petani tembakau di Desa Tanggumung adalah pupuk urea dan pupuk SP36. Dalam penggunaan pestisida, para petani biasanya menggunakan jika telah terdeteksi serangan penyakit dan hama. Pada saat tembakau siap dipanen, nantinya akan dikelola secara manual dan tembakau tersebut dipasarkan hanya sekitar wilayah Kabupaten Sampang. Petani tembakau tidak menjajakan tembakaunya di pasar, tetapi sudah banyak penjual ataupun pengepul pasar lokal yang mengambil hasil panen ke petani. Lalu kesimpulan, luas lahan yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini adalah 0,5 hektar. Jenis bibit yang ditanam adalah varietas Perancak 95 yang sesuai dengan kondisi lahan di Desa Tanggumung. Pupuk yang digunakan dalam usaha tani tembakau ini adalah pupuk urea dan pupuk SP36. Petani tembakau tidak menjajakan tembakaunya ke pasar karena sudah banyak penjual atau pengepul pasar lokal yang mengambil hasil panen ke petani. Berdasarkan hasil analisis, pendapatan bersih yang didapatkan oleh petani tembakau adalah sebesar Rp20.540.000. Usaha tani tembakau di Desa Tanggumung masuk dalam kategori budidaya yang menguntungkan dan layak untuk diusahakan karena memiliki nilai R/C rasio lebih dari 1 yaitu 2,32. Para petani menggunakan modal pribadi dan melakukan pinjaman kepada keluarga mereka untuk mencukupi modalnya dalam melakukan usaha tani tembakau. Risiko yang dihadapi oleh para petani tembakau di Desa Tanggumung adalah risiko iklim dan cuaca, serta risiko hama dan penyakit. Para petani tembakau dapat melakukan kemitraan dengan PT Gudang Garam Tbk karena hal tersebut dapat mengurangi kerugian yang dialami petani akibat adanya risiko produksi dan harga. Yang terakhir ada saran bagi para petani tembakau di Desa Tanggumung untuk lebih baik dan memaksimalkan kemampuannya agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Para petani diusahakan untuk sering berkomunikasi dengan penyuluh pertanian agar mendapatkan hasil yang baik, terutama pada penanaman dan perawatan yang baik dan benar, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dalam pertanian tembakau. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.